Saya Daniel Ganda Kristianto, NIM 2101101011042. Saya Axel Franklin Joseph dengan NIM 210810301150. Halo, nama saya Yonatan Kordias dari kelas 02 Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 210910101099. Saya Krisanti Meralda Pangaribuan dengan NIM 2108101011102. Perkenalkan, nama saya Regina Ronda Resta dari kelas Pendidikan Agama Kristen kelas 02 dengan NIM 2101140101027. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang kerukunan. Tapi sebelum itu, apa itu kerukunan? Menurut salah satu tokoh sastra Indonesia, W.C.S. Purwadaminta, kerukunan merupakan sikap atau sifat menenggang, seperti menghargai dan membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, atau yang lainnya, yang berbeda dengan pendirian kita. Dan menurut Dewan Ensiklopedi Indonesia, disebutkan bahwa kerukunan dalam aspek sosial, politik, adalah suatu sikap membiarkan orang untuk memiliki keyakinan yang berbeda. Salah satu kasus yang akan kami bahas di presentasi ini adalah kasus 3 siswa SD di Tarakan yang tidak naik kelas karena berbeda agama. Disebutkan di website cnnindonesia.com tanggal 23 November 2021, 3 siswa SD ini tidak naik kelas karena diduga menjadi pengikut ajaran Saksi Yehova. Untuk pembahasan lebih lanjut akan disampaikan oleh teman kami. Lalu apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi sehingga 3 siswa SD Tarakan tersebut harus tidak naik kelas? Setidaknya terdapat 3 kali tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh SD Tarakan terhadap 3 siswa SD Tarakan tersebut. Pada kasus yang pertama, kami menemukan jika ternyata ketiga siswa tersebut sempat dikeluarkan selama 3 bulan tanpa alasan yang jelas. Lalu setelah 3 bulan berlalu, 3 siswa tersebut dianggap tidak masuk tanpa keterangan lalu dibuat tidak naik kelas. Kemudian pada kasus yang kedua, nilai agama mereka ditemukan kosong karena tidak mendapatkan pelajaran agama. Karena sebagai agama yang sudah diakui oleh negara, Saksi Yehova sudah dimasukkan ke dalam bagian dari Pendidikan Agama Kristen oleh Kementerian Agama Indonesia. Lalu pada kasus yang ketiga, kembali nilai ketiga siswa tersebut kosong pada mata pelajaran agama. Dan pada kasus ini, pada ujian praktik, mereka pernah menolak untuk menjadikan lagu rohani sebagai standar kelulusan pada ujian praktik tersebut. Meski demikian, ketiga anak tersebut telah mengikuti semua proses pembelajaran pendidikan agama Kristen di sekolahnya. Ditambah, mereka selalu mengerjakan semua tugas, ulangan, ujian, dan bahkan nilai pengetahuan mereka selama pembelajaran tersebut selalu tinggi pada semua mata pelajaran. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara untuk menanggulangi serta menghindari adanya sebuah perbedaan. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa perbedaan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dengan cara menyadari ini bahwa dalam diri kita, terutama dalam pemikiran kita, akan selalu sadar bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memahami serta mencari tahu apa penyebab perbedaan tersebut, apa saja faktornya. Setelah kita paham dan kemudian kita sudah mencari tahu hal tersebut, maka langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu ada dalam nomor 3 yaitu menghargai perbedaan tersebut. Karena dengan cara menghargai, kita pasti akan bisa memaklumi dan menerima sebuah perbedaan yang ada dalam kehidupan kita. Dalam pembahasan kali ini saya akan mengutip nas firman Tuhan dari 1 Timotius 4. Yang pertama itu di ayat yang keempat, karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Nah, kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati gitu. Tidak boleh ada sikap diskriminatif karena seperti yang Rasul Paulus bilang ini di ayat yang keempat bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik. Nah, semua apapun yang ada di dunia ini tuh Tuhan yang ciptakan gitu kan, dan baik keadaannya dengan tujuan yang Tuhan inginkan gitu. Jadi tidak pantas jika seorang guru memutuskan untuk tidak membuat 3 siswanya naik kelas hanya karena perbedaan tersebut gitu kan. Itu kan pastinya membuat sebuah sikap diskriminatif. Nah, poin yang kedua di ayat yang ke-6.
Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Nah, kita harusnya mengajar mereka dan memberitahu, mengingatkan semua apapun yang udah telah kita pelajari gitu kan, sesuai firman Tuhan. Nah, bukan dengan cara diskriminatif tersebut gitu kan. Mereka sudah mulai kehilangan semangat belajar dan malu dengan teman-temannya karena mendapat perlakuan diskriminatif dari pihak sekolah atas keyakinan yang mereka anut. Temuan-temuan yang dari KPAI yaitu yang pertama, sekolah menghalangi ketiga anak tersebut mendapatkan pendidikan agama yang seagama. Kemudian sekolah mempersulit ketiga anak itu untuk mendapatkan pendidikan dasar. Yang ketiga, kemudian sekolah tidak mempertimbangkan dampak permanen atas mental dan motivasi belajar siswa. Kemudian, sekolah tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan agama ketika anak tersebut di lingkungan pendidikan sekolah. Terakhir yaitu sekolah menghambat tumbuh kembang ketiga anak tersebut. Padahal hak tumbuh kembang merupakan salah satu hak fundamental yang dijamin hukum dan diimplementasikan dari program pendidikan yang berkelanjutan. Hal diskriminatif ini tentu saja tidak sesuai dengan pandangan Kristen. Menurut Roma 10 ayat yang ke-12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan shalom, Tuhan Yesus memberkati.